tahun 2000 berapa ya? 2015 apa ya? Waktu itu saya seminar fotografi di Hyatt di Jogja. Ada pertanyaan bagus sih. Ya namanya juga seminar fotografi ya, semua audiensnya pasti fotografer. Dia tanya gini, Mas, mohon maaf kalau pertanyaan saya memalukan, cuman begini, saya kok bosen motret ya? Wah, itu pertanyaan menarik gitu. Semua satu hall itu ketawa semua. Cuman saya bilang, jangan-jangan ini pertanyaan menarik nih. Nah, saya mau sharing tentang pertanyaan itu di video kali ini. Jadi kenapa tiba-tiba kita sebagai fotografer itu tiba-tiba bosen? Jadi, tapi begitu video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap. Halo, selamat pagi teman-teman. Nama saya Bima Aditya. Salam kenal. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi kita akan bahas nih pertanyaan sederhana dari salah satu fotografer yang datang ke seminar saya di Hyatt di Jogja. Waktu itu sebelum saya berangkat pemotretan. Selisih berapa hari? 2 hari kalau salah. Pertanyaannya bagus sih. Mas, saya kok bosan motret ya? Pernah nggak saya bosan motret? Pernah, bro. Ini saya tuh juga manusia biasa, jadi bosan ya bosan gitu. Cuman kalau saya analisis lagi, kita ini kan sebenarnya sebagai seorang laki-laki itu kan sebenarnya katanya kan menggunakan mayoritas logika daripada perasaan. Nah, kemudian saya analisis kenapa sih saya motret. Biasanya, ini yang saya rasakan loh, mudah-mudahan sih relay dengan kejadian teman-teman masing-masing di rumah. Kita bosan motret itu sebenarnya alasannya cuma 2. Satu, motretnya gitu-gitu aja. Yang kedua, duitnya kecil. Nah, kalau motretnya gitu-gitu aja, misalnya nih, teman-teman kan masuk ke channel YouTube ini katanya lo ya, katanya teman-teman masuk channel YouTube ini karena ngelihat saya motret Shutterstock. Apakah bosen? Karena saya masuk ke Shutterstock karena bosen? Bisa dikatakan iya loh. Karena COVID ini kan bikin saya hampir 2 tahun nggak motret wedding. Masalahnya nggak ada inquiry sama sekali. Sudah setahun, mulai 2021 Januari saya mulai dapat inquiry ke luar negeri lagi. Cuman gimana mau berangkat? Susah kan? Ya border antar negara sih nggak ditutup gitu. Saya bisa berangkat ke beberapa negara lain juga, Eropa aja bisa berangkat. Saya sudah vaksin AstraZeneca, itu sudah diterima di Eropa. Cuma masalahnya saya nggak bisa motret wedding lagi selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini. Jadi bosen nggak? Bosen saya di rumah terus. Akhirnya saya motret Shutterstock. Motret Shutterstock terus dapat yang tadinya earningnya mulai kecil-kecil 50 sen, $1, terus naik terus sampai sekarang. Akhirnya saya sangat menikmati gitu. Nah, kalau teman-teman sudah bosen motret, biasanya karena motretnya gitu-gitu aja. Jadi kalau sudah motret wedding nih, coba motret portrait. Kalau sudah motret portrait, nyoba motret pre-wedding. Pre-wedding nyoba juga motret misalnya daily life atau misalnya street photography, motret aja. Lalu alasan yang kedua nih, ini yang biasanya jadi momok para fotografer, duitnya kecil. Nah, kita itu sebenarnya, manusia itu kan sebenarnya sangat humanis ya. Kalau kita dapat penghargaan baik dari kata-kata maupun uang ya, kok kecil, pasti kita nggak semangat. Tapi kalau misalnya kita dapat sekali motret, dapat 10 juta, sekali motret sambil jalan-jalan, misalnya motretnya ke Hongkong, dibayar 20 juta, gitu, kan semangat. Karena kalau misalnya kita penghasilan kita sama dengan UMR sekarang, nggak apa-apa sih. Di awal-awal dulu juga saya begitu, karena di awal saya motret, fee saya juga cuma 150.000, nggak cukup. Cuman kan akhirnya naik terus kan, karena ya udah hampir 12 tahun memotret gitu. Jadi saya tahu sistemnya bagaimana, teknisnya bagaimana, pemasarannya bagaimana, kan saya kira tahu. Nah, kalau misalnya kita bertahun-tahun terus saja motretnya, penghasilannya kecil terus, ya lama-lama teman-teman bosan, karena teman-teman nggak bisa provide sesuatu untuk keluarga, untuk anak istri. Misalnya anak istrinya mau ulang tahun, mau beli roti tart nggak bisa, mau beli kado nggak bisa, mau beli hadiah untuk istrinya nggak bisa. Ya akhirnya bosan. Makanya menurut saya cuma ada 2 hal yang menyebabkan kita tuh bosan dengan apapun yang kita kerjakan. Satu, kerjanya gitu-gitu aja. Yang kedua, duitnya kecil.
Saya mau cerita sedikit ini tentang pesannya almarhum mama saya 15 tahun yang lalu, pada waktu saya masih kuliah, semester 1, semester 2 gitu. Dia bilang begini, Bim, kamu punya hak untuk menentukan kamu bekerja sebagai apa. Kebetulan dulu saya mahasiswa arsitektur, jadi logikanya ya saya lulus menjadi seorang arsitek atau seorang kontraktor dan sebagainya gitu. Cuman mama saya bilang dari awal tuh, Bim, kamu punya hak untuk menentukan kamu besok mau kerja jadi apa dan menafkahi anak istrimu pakai pekerjaan apa. Cuman mama pesan 2 hal, ini tolong dipenuhi. Yang satu adalah halal, kamu jangan langgar nih. Ini kalau udah urusan halal kamu langgar, kita tuh punya kehidupan nanti di akhirat. Hati-hati. Pesan mama pertama adalah 1 halal. Yang kedua, Le, gitu, manggilnya masih Le karena mama saya klasik banget orang Jawa kan. Yang kedua, Le, duitmu mesti banyak. Kalau duitmu banyak, kamu bisa berbagi ke orang lain. Kamu bisa berbagi ke istrimu, ke anak-anakmu, ke karyawanmu, ke mertuamu, ke teman-temanmu, ke saudara-saudaramu, kamu bisa. Maka tolong penuhi 2 syarat dari mamah ini. Ini almarhum mama saya bilang itu. Beliau meninggal tahun 2011. Jadi 2011 saya lagi prewedding tuh di Bandung. Saya lagi motret namanya Mas Fajrin. Mas Fajrin itu salah satu foundernya Bukalapak. Sekarang jadi salah satu komisaris kalau nggak salah di Telkom. Ini fotonya yang ini pada waktu saya prewedding. Jadi ditelepon sama istri saya, Pak, mama masuk ICU. Jadi intinya di tahun 2011 itu, di bulan Juni saya kehilangan mama saya, di bulan Desember saya kehilangan papa saya. Jadi umur 26 saya resmi yatim piatu. Nah, cuman 2 pesan mama saya ini yang masih saya ingat sampai sekarang. Makanya ketika saya diskusi nih sama anak-anak saya nih, mereka masih kecil-kecil, yang paling gede anak saya masih umur 11 tahun. Cuman saya bilang, Kak, Dek, kamu tuh boleh jadi apapun. Kebetulan anak saya yang kedua terpesona sekali sama namanya Miao Au sama Jelly. Mereka berdua ini adalah gamers. Jadi kalau saya tanya namanya Ricci, Ci, kamu mau jadi apa, Ci? Aku mau jadi gamers, Pam, gitu. Boleh gitu. Tapi tolong penuhi 2 syarat papam ini ya. Jadi manggilnya papam. Yang pertama, halal. Yang kedua, duitnya harus banyak ya. Saya ngomong begitu sama anak saya. Jadi terserah, ada yang mau jadi penyanyi, mau jadi gamers, ada yang mau jadi, bahkan ada yang bilang aku mau jadi Spider-Man gitu. Nggak apa-apa. Halal sama duitnya banyak ya. Saya pesan begitu sama anak saya. Jadi mudah-mudahan ini mengilhami teman-teman semua. Bagaimana cara menyikapi perasaan bosen ketika berbisnis? Ya cari experience sama duitnya yang banyak. Nggak perlu harus ganti bisnis. Cari caranya di bisnisnya teman-teman sekarang. Misalnya bukan fotografer nih, bisnisnya adalah seorang chef, bisnisnya adalah seorang barista, bisnisnya apapun gitu. Ya coba penuhi 2 hal ini. Insya Allah nih bosennya hilang nanti. Begitu teman-teman. Teman-teman yang kepengen belajar lebih lanjut dari sekolah saya, namanya Bima Aditya Photography School, singkatannya adalah BEPS. Nah ini ada linknya di bawah. Saya sharing banyak hal. Ada tutorial tentang Shutterstock, ada tutorial tentang wedding, ada portrait, ada bahkan memotret food gasm. Food gasm itu saya motret makanan rumahan ala-ala ibu rumah tangga. Jadi nggak pakai props, nggak pakai properti macam-macam. Gimana caranya untuk pencitraan kita di Instagram? Saya ajarin itu. So, stay tune guys. Terima kasih sekali lagi sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalain loncengnya ting 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 ting. Saya insya Allah akan upload jam 5 pagi. Kita ketemu di video berikutnya.